Hello, welcome back to iPod, Ayah Podcast. Yay, long time no see. Coba ini podcast episode 6, ya nggak sih? Sumpah lupa. Let me check ya. Tapi jujur ini mic gue tuh kayak lagi sangat sensitif, jadi gue nggak bisa banyak gerak. Kalau gerak dikit dia kayak nggak masuk gitu suaranya. Mari kita cek. Masih masuk, oke suaranya. Let's see, ini episodenya ke-6 sih harusnya. My last episode tuh di tanggal berapa ya? Happy New Year. Direkam pagi, uploadnya malam. Happy New Year. 31 Desember, oke. Sekarang sudah hari ke-11 di tahun 2023. Ini malam, jam 9:17 direkamnya. Dengan keadaan seret karena bawa bolu tapi nggak bawa minum. Ya, dengan seret-seret ini marilah kita membahas 11 hari pertama, momen-momen di 11 hari pertama di bulan di tahun, udah bagus-bagus tadi, di tahun 2023. Jadi, kita rekap sedikit. Tanggal 1, gue nonton SMCU Palace. Ya, SMCU Palace tahun ini namanya. Itu tuh acara K-pop gitu. Dari SM Entertainment. Ini maaf banget seret. Oke. Ya, jadi tanggal 1 gue diisi dengan pertama ke Transmart Juanda pagi-pagi. Tapi nggak pagi deh, sebenarnya itu udah rada siang, namun hujan. Pokoknya tiap tahun baru tuh hujan. Yang mana kata mak gue kalau tahun baru hujan orang Cina senang, tapi gue nggak tahu juga tahun baru Cina atau tahun baru Masehi. Tapi ya, hujan emang berkah kok. Jadi adem gitu hari itu. Udah jam 11 tapi kayak kerasa jam 8 nggak ada, kayak masih kerasa pagi gitu. Terus ya udah, gue pun hari itu ke Transmart bentar, habis itu balik nonton ini SMCU, dan kita habiskan hari itu sampai sore nonton SMCU karena itu panjang banget, semua artis tampil sampai terakhir tuh nge-DJ sampai jam 5 sore ya. Full buat nemenin para manusia-manusia tidak ada kegiatan di tanggal 1. Ya itu cocok banget sih. Terus tanggal 2 tuh hari Senin ya, dari Senin. Ya nggak sih? Iya, tanggal 2 hari Senin, gak ada apa-apa. Nothing's happen. Tapi sepertinya gue sempat keluar deh. Namun lupa keluarnya ngapain. Soalnya kayak pernah ada ingatan gue tuh ngeliat tanggal 2 udah ada yang masuk aja sekolah. Oh ini, tanggal 2 gue ke bank nemenin my moms kayak banyak banget, emak gue satu doang. Nemenin emak ke bank. Makanya itu gue kayak ada ingatan keluar rumah gitu kan. Terus gue ngeliat ada sekolah yang udah masuk. Nah terus 3 Rabu nggak tahu apa yang terjadi. Ada nggak ya Rabu? Kayaknya nggak ada deh. Ya nggak inget deh, pokoknya Rabu, Kamis, pokoknya singkatnya ada dalam minggu itu tuh main juga sama teman SMP, main ya, ngobrol-ngobrol, makan. Udah lah, zaman sekarang mah udah umur segini mau main apa sih kalau nggak makan, kalau nggak ngobrol dan makan kan, mau apa lagi gitu. Terus sempat ini juga kayak termotivasi untuk 2023 harus rajin olahraga, rajin goes sepeda statis itu. Tapi agaknya tergantung mood
tetap endingnya tergantung mood deh. Kalau mood ya udah goes, kalau enggak ya udah. Itu juga goes kayak gitu tuh gak bisa kalau nggak sambil ada tontonan. Gak tau kenapa ya zaman sekarang tuh mentalnya tuh kayak makan nonton, ngapa-ngapain harus sambil nonton, apa-apa harus sambil ada kebisingan lain gitu untuk membantu kita fokus sama apa yang kita kerjain. Jadi kayak nggak tahu harus disambi sama yang lain. Kalau satu doang tuh malah jadi kayak terlalu kosong gitu. Terlalu kosong malah jadi nggak fokus pikirannya. Jadi kayak banyak mikirin yang lain, makanya harus agak diramaikan gitu sekitar dengan nyetel apa kayak gitu. Dan itu juga terjadi kalau gue olahraga aja kayak butuh sambil dengerin atau nyetel, lebih tepatnya nonton sih. Gue nonton Alice in Borderland sambil goes, itu tuh beneran kerasa kayak lu lagi kejar-kejaran beneran, yang kata scene mobil itu ya, itu berasa kayak emang lu dalam filmnya juga, tapi ini bedanya naik sepeda ngegoes, kerasa kayak gitu. Lalu malam tahun barunya deh, yang tanggal 31 itu gue sangat random. Lebih tepatnya gue tuh gampang gampang kehasut buat disuruh ayolah jajan apalah. Itu tuh gue lemah banget untuk say no-nya. Tapi gue bisa kalau misalkan emang benar-benar no banget bisa sih. Tapi banyak kan seringnya tuh kayak ya udah ayo gitu. Dan emang akhir-akhir ini lumayan stres pikiran gitu, kepikiran, biasalah overthinking gitu. Jadi kayak gue tuh ayo tuh demi supaya nggak kepikiran gitu, mengalihkan pikiran-pikiran negatif ya, kayak gitu dah. Terus beli kue tiaw Solaria sama nasi goreng. Adek gue nasi goreng, gue kue tiaw. Yang mana itu gue ngebayangin betapa merepotkannya gue, tapi juga suatu rezeki buat abang Gojeknya juga gak sih harusnya. Tapi itu jam 10 ya 10 apa ya 9 atau 10 sih, malah 10. Soalnya gue ingat waktu itu kita cemas, gue sama adik gue cemas, ini abangnya kagak bisa masuk dah, yakin kan. Di pos satpam kayak udah rame gitu mau tahun baruan, jadi ya udah adik gue yang nyamperin ke pos satpam buat ngambil. Ya terus kita makan, jam deket-deket jam 12 tuh kita ke rooftop ngeliat kembang api ya, ngerekam foto-foto ya udahlah kayak gitu. Padahal hari itu, tanggal 31 itu, gue tuh full depan layar, terus ngedit publikasi lah, gitu. Terus tapi ya udah, karena adek gue ini menghasut, ayolah ngapain gitu, kayak gabut banget gitu. Jadi ya udah, akhirnya gue ngikut aja dah, nge-GoFood ya udah GoFood, terus nontonin kembang api di atas. Udah sih habis itu masuk kamar ya, turu lah seperti biasa. Hari tanggal 1 pun dimulai, 2, 3 dan seterusnya. Lalu di 2023 awal-awal ini gue juga baru, kapan sih itu berarti, baru kemarin 2 hari lalu main sama circle gue yang cuma bertiga, circle kecil dari SMP. Jadi kita main bertiga dan sudah sampai di titik dimana kita mau ngapain ya? Ya pertanyaan itu muncul. Jadi kayak sebesti-bestinya, se-circle-circle-nya tetap ya, kalau udah emang umur tuh udah bingung kita mau ngapain ya. Akhirnya apa yang kita lakukan? Gue yang ngusulin sih, karena ini gue butuh. Jadi gue mengusulkan untuk potongin poni dong. Ini lebih ke kayak nyuruh sih, tapi temen gue juga mau aja lagi. Terus temen gue yang satunya mau juga dong potong yang kayak apa, wolf gitu ya. Pokoknya jadi main salon-salonan. Kayak ini tuh udah literally memasuki usia
mau ngapa-ngapain harus dipikirkan kembali gitu loh, kayak mau bertingkah juga mager, mau masak-masak tapi males beresinnya. Ya, jadi kita akhirnya salon-salonan. Terus ya udah ditutup dengan makan. Again pasti ada makannya. Nyeblak kita bikin seblak. Nggak bikin deng, beli. Kalau bikin tuh waktu di rumah sih, gue di rumah sempat bikin seblak. Terus gue sempat ke fakultas juga, sempat ke kampus buat ada acara gitu. Dan di situ makannya sangat mewah, makan hokben. Gue jadi tidak menyesal datang. Tapi emang gak ada penyesalan juga sih, emang pengen datang sih. Maksudnya kayak sebelumnya nggak mau dipaksa mau, nggak juga sih, emang gue pengen datang aja. Terus tapi jadi kayak makin wow, ternyata konsumnya hokben, keren sekali. Gue gak bisa cerita banyak sih kayaknya tentang ini, atau ceritain aja ya. Ya pokoknya gue datang ke grand closing organisasi gitu, yang mana organisasi ini udah berumur, jadi udah banyak angkatan atasnya yang udah ibu-ibu bapak-bapak gitu, dan mereka lah yang modalin kita untuk bisa makan enak hari itu, makan siang enak ya kayak gitu. Terus ini agak ngacak sih timelinenya, tapi berlanjut ke baru kemarin gue ke SMA sama teman-teman SMA, dan rasanya tuh apa ya, hampa gitu. Dan lebih ke kayak gue emang menghindari untuk merasa, jadi sampai situ tuh gue kayak mencoba untuk nggak merasakan apa-apa gitu, karena ya waktu itu udah gue ceritain sih, nggak tahu gue mention dengan clear atau enggak, tapi gue pernah in relationship cukup lama, yaitu dari SMA sampai kemarin kuliah, sampai 2022 inilah Agustus. Dan ya jadi pas balik ke SMA tuh kayak gue tuh hampa yang dibuat-buat, hampa yang gue pengen untuk hampa aja gitu loh. Kocak. Terus kayak kan sekarang gue punya crush yang berbeda keyakinan ya. Jadi sementara SMA gue ini SMA terpadu. Udah nggak usah ditanya depannya terpadu apa, pasti tentu saja ya itu terpadu deh pokoknya. Islam terpadu lah, udah Islam terpadu. Terus jadi kayak balik ke SMA tuh, aduh, hati gue tuh merasa kayak wah gila, gue terlalu jauh untuk, hati gue udah terlalu jauh untuk masuk sini dah rasanya. Aigo, real beneran gue ngerasa kayak gitu, asli. Karena gimana ya, bukannya gue tuh emang sok-sokan self claim lebih suka nonis, no, nggak gitu. Tapi kayak pas masuk ke environment yang se-islami itu, gue ngerasa kayak gila, gue kayak udah terlalu nonis untuk masuk sini rasanya. Again, tapi ini nggak mau self claim gimana, nggak, cuma ya karena lingkungannya se-Islam itu, jadi gue ngerasa kayak gitu. Terus ya di situ bersilaturahmi dengan guru-guru. Terus ada satu guru yang kayak aduh, gue mager banget deh itu, disuruh masuk kelas, suruh kenalan. Asli gue tuh nggak tahu ya, event dipuji atau kayak ibaratnya di wah gitu sama adik-adik tuh, gue ngerasa itu tuh nggak melegakan dalam hati. Gimana ya feelingnya, yang dideskripsikannya bingung deh. Kayak ketika lu
disuruh itu tuh nggak enak aja gitu loh. Itu tuh suruhan gitu, itu tuh pressure gitu. Even adik-adiknya juga kayak wah kenalan gitu kan, kayak sekarang di univ ini, kuliah ini, pada wah gitu. Cuma tetap aja gitu. Ya udah, kalau misalkan emang I'm not ready for that, kayak rasanya nggak enak, kayak rada beban gitu di hati, di nggak tahu di hati atau di mana sih bilangnya, tapi perasaan ini ada, hati lah ya berarti. Ya gitu. Terus mana yang diingat adalah perkara gue pengen ke Jepang. Gue tuh jadi kayak harus gue jelaskan apa ya, enggak sekarang, nggak tahu nanti, mungkin, semoga, kayak jadi harus gue jelaskan gitu loh. Dan gue tuh tidak siap untuk menjelaskan itu semua. Terus jadi kayak really, apa sih bilangnya, penyesalan gitu. Kayak bukan penyesalan, ada lagi deh kayak bahasanya, kayak menyesal sih. Iya sih, emang namanya menyesal, oversharing ya. Jadi kayak kesannya oversharing, padahal ya nggak sebanyak itu juga. Gue nggak sharing apa-apa juga, gue cuma kayak mengtidakkan. Gue cuma kayak bilang ya enggak, belum, ya mungkin nanti kalau kerjanya, amin gitu. Gue jadi kayak mengucapkan banyak kata, dan itu gue menyesal karena gue tuh tidak sedang di mood untuk berbicara banyak. Ya intinya gue nggak ready untuk berbicara banyak gitu loh, tapi terpaksa harus mengeluarkan cukup banyak kata. Dan sebenarnya nggak banyak, beberapa doang, tapi itu karena gue dipaksa tuh rasanya tuh kayak aduh males banget. Tadi ngomong kebanyakan nih, kayak gue males banget, malu banget ya, kayak malu banget ya gitulah ya. You know lah pasti feelingnya gimana kalau misalkan lu nggak mau tapi dipaksa, terus jadi kayak sebel sendiri sama diri sendiri gitu. Iya, itu rasanya kayak gitu. Tapi ya udahlah, nggak peduli. Tapi jujur gue tuh jadi kepikiran lagi, karena gue tuh nggak tahu itu gue masuk ke kelas siapa, apakah itu kelas adiknya my ex atau bukan. Sumpah bingung, sumpah nggak tahu, tapi harusnya bukan. Nggak tahu juga ya, asli. Kayak udah nggak mikir apa, karena aim gue tuh sangat jauh dari ingin ketemu gitu. Gue sempet sih pas masuk ke SMA-nya kayak mikir, mana ya si adeknya itu gitu, ada nggak ya gitu. Tapi sama sekali nggak ada aim ke situ, kayak cuma terlintas aja gitu. Dan setelahnya, selama di situ gue mencoba untuk menghampakan segalanya gitu. Kayak gue pengen datang tanpa memori gitu, gue pengen datang kosong sebenarnya. Makanya itu tadi gue kayak males banget untuk berkata-kata kepada adik-adik gitu. Kayak ya udah, gue cuma pengen basa-basi doang ke ya udah guru-guru silaturahmi, iya cuma gitu-gitu aja kan. Dan itu nggak banyak kata-kata yang harus gue keluarkan juga, dan definisinya di situ adalah masih aim gue gitu untuk silaturahmi. Nah tapi yang kejadian yang disuruh kayak kenalan sama adik-adik tuh gue kayak astaga, ini di luar job desk saya rasanya. Aduh. Terus jadi karena itu agak setelah kejadian itu, setelah momen itu, gue tuh rada udah exhausted gitu, rada lumayan abis banget rasanya tenaga, asli nggak bohong. Mungkin ada juga yang MBTI INFJ atau INFP ya, round IN itu ya, mungkin pernah juga mengalami hal serupa ketika dipaksa sesuatu yang di depan umum gitu. Terus langsung habis itu, setelah yang beberapa saat singkat doang itu rasanya tuh habis banget tenaga. Tuh udah capek banget gitu, sampai ngantuk, capek real jadinya kayak gitu. Kalau gue ya nggak tahu yang kalian gimana. Tapi itu kayaknya wajar sih guys, soalnya balik lagi, gue posisinya datang pengen kosong gitu. Itu aja udah butuh lumayan banyak tenaga gitu loh untuk datang mengosongkan pikiran, mengosongkan hati dan pikiran supaya nggak keinget-inget, atau ya supaya sama sekali nggak
inilah nggak ada rasa-rasa gimana gitu, tetap have fun aja, kosong aja lah pokoknya. Gue maunya diisi, gue nggak mau mengeluarkan apa-apa, gue maunya diisi kebahagiaan gitu. Terus tapi tiba-tiba lo harus melakukan yang tidak lo inginkan, ya itu ngagetin dan menguras cukup banyak tenaga. Padahal kalau kejadian itu nggak ada, kayaknya gue mungkin akan lebih fresh pulang, lebih masih berenergi gitu, nggak cepet-cepet mau pulang ya. Sebenarnya gue kemarin bukan cepet-cepet mau pulang sih, gue lebih ke kayak karena adik gue juga ada di SMA itu, jadi gue mau nebeng aja gitu pulangnya sama dia. Dia kan bawa motor juga, daripada gue nya nebeng mobil temen gue yang mana itu agak dempet-dempetan, tapi sih sebenarnya muat, karena kan berangkatnya aja muat gitu, baliknya harusnya sama aja gitu. Tapi ya gitu deh, posisinya emang rada pengen cepet gitu, udah capek, udah pengen pulang gitu karena abis baterainya gara-gara kepake di that not my job itu tadi. Terus dari situ sampai rumah gue kembali ke overthinkingan itu, karena ya udah sampai rumah, udah balik lagi harus mikirin nanti tuh kedepannya gue bisa lebih baik nggak ya, gue bisa improve nggak ya, apakah gue akan sama aja atau malah lebih buruk. Berarti ini open konteks ya, ini konteksnya terbuka, open ended, pokoknya terserah mau apapun, tapi yang pengen gue bahas adalah apakah bisa improve, sama aja, atau lebih buruk. Itu sebenarnya yang pengen gue omongin. Aduh, 2023 tahun ini gue 21 plus. Terus ya mulai deh tuh, pas kemarin balik ke SMA datang tuh kayak beberapa kali gue mendengar kata-kata nyebar undangan ya, tau lah maksudnya undangan apa. Terus gue kayak cuma bisa ngebatin aja, ingat-ingat nama Mas Crush. Betul ini dia ngechat. Jadi gue bales dulu, kan kedengeran gak sih gue ngetik? Enggak lah ya, semoga. Ya, terus habis itu mana yang pas bahasan nyebar undangan itu tuh diiringi dengan ya udah didoain semoga dapat jodoh yang soleh gitu. Terus gue kayak cuma bisa senyum dan ngebatin dia taat sama Tuhannya. Kok gue kayak ngebatin gitu. Aduh, kocak banget. Ya tapi balik lagi sih, jujur gue tuh suka sama dia karena gue tuh pertama karena dia ideal type gue juga sih. Terus kedua, gue tuh mempertahankan suka ini tuh karena tahu bahwa kita tuh nggak mungkin gitu. Terus sebenarnya itu poinnya. Terus kayak pas didoain kemarin, gue tetap ingetnya dia, tapi sambil kayak 50-50 gitu loh aminnya, kayak kalau misalkan iya beneran akan ada kemungkinan dong, dan kalau ada kemungkinan itu gue tuh langsung kebawa pikiran ke arah nanti dia bisa jadi mungkin meninggalkan gue dong gitu. Ngerti gak sih? Kayak aduh, kayak agak ada missing link deh di kata-kata gue gini. Jadi kalau misalkan dia Mas Crush ini jadi Islam gitu, berarti kan ada kemungkinan untuk gue bersama dia, dan kalau bersama itu pasti ada kemungkinan untuk berpisah. Nah kayak gitu maksud gue. Jadi makanya pas didoain kayak gitu,
emang yang paling utama yang langsung keinget di otak gue tuh langsung kayak Mas Crush ini gitu. Cuma untuk mengaminkannya tuh kayak tapi kayak ada tapinya gitu. Tapi yang bikin gue suka tuh ya perbedaan ini gitu. Susah ya emang. Aneh, stupid love banget. Tapi kita masih muda, so masih banyak waktu untuk mencoba bermain-main di stupid love ini. So nggak apa-apa lah ya, nggak usah serius-serius. Udah pernah serius tapi dibecandain. Hehe. Dan ya, gue tuh juga apa ya, kalau misalkan ngebayang-bayangin nanti misalkan gue disukain orang tuh, gue jadi kayak bingung gitu, gue harus balasnya gimana ya. Gue tuh udah saking lamanya nggak disukain orang, kayak gue tuh bingung harus balas gimana. Karena ya udah selalu kebawa mikirnya tuh ke di end-nya story gitu loh. End-nya story adalah pisah. Jadi ya udah, pasti gue selalu mikir kayak ntar akan berpisah dengan cara yang seperti apa nih gitu. Jadi yang kebayang di otak itu langsung ke arah situ. Sebenarnya itu jelek sih, nggak boleh sih kayak gitu harusnya. Cuma ya gimana lagi, kayak belum terpikirkan aja gitu guanya untuk positive thinking. Tapi kalau dibilang nggak bisa move on, nggak juga ya. Jujur no, bukan perkara orangnya, tapi lebih ke apa ya, bukan orangnya pokoknya. Kalau orangnya mah bener-bener ya udah banget gitu. Cuma lebih ke lingkungan kali ya, sekitarnya, kenangannya. Bukan juga kenangan bersama orang, tapi kayak apa sih situationnya ya, itu yang selalu masih kebayang gitu loh. Tapi kalau orangnya mah gue udah ya udah banget, terserah. Gue nggak bakalan menerima orang seperti dia lagi. Lebih tepatnya nggak akan menerima dia lagi, karena kalau orang seperti dia gue nggak tahu juga akan ada apa enggak. Gue tuh nggak tahu juga itu tuh apakah suatu sifat alami manusia ataukah seiring waktu bisa orang tuh berubah kayak gitu. Gue juga nggak terlalu tahu, gue nggak banyak tahu apa-apa tentang dia juga. Jadi ya udah ya, intinya yang sampai sekarang gue pikirin tuh adalah kalau jadi sama seseorang endingnya bakal yang kayak gimana gitu. Ini gue berakhir sama dia, yang bakal ceritanya apa ya gitu. Langsung ke arah situ gitu. Langsung mikir ke arah berakhirnya nanti yang kayak gimana. Wah. Sebenarnya aku tuh pengen sih bareng sama Mas Crush ini kayak in a bit serious relation. Tapi gue tuh juga di satu sisi kayak ngerasa dia bukan tipe yang akan membuang waktunya untuk itu. Yakin sih, pasti dia juga kayak lah ngapain, orang gak bakal jadi juga gitu. Pasti dia juga kayak gitu. Yang mana gue di satu sisi iya setuju sama yang kayak ngapain ntar juga gak bakal jadi, tapi di sisi lain gue pengen aja
Tapi dengan side note gue udah secara sadar tahu bahwa emang gak bakal jadi gitu. Cuma pengen buat sampai titik tertentu yang pasti kita akan berpisah gitu. Karena apa ya, dia tuh menurut gue tuh kayak safe zone gitu loh. Diajak ngobrol juga rasanya gak dia yang superior terus gue inferior gitu, enggak. Dia gak terlalu mendominasi. Pokoknya gue pengen gitu kayak mencoba bertukar pikiran dengan dia ketika kita mungkin ada suatu problem di hubungan kita gitu. Nah, untuk merasakan itu kan kita harus menjalin sebuah hubungan, berarti ya kan. Nah, itu yang gue bingung gimana caranya. Bukan bingung cara, lebih kayak akankah itu tiba. Soalnya kalau misalkan ditanya cara ya siapa yang tahu juga caranya kecuali yang maha kuasa gitu kan. Maksudnya kayak gue cuma bingung apakah itu mungkin. Jujur pengen banget merasakan kayak nanti misalkan umpama gitu jadi, terus habis itu kayak ada waktu kita bisa saling merefleksikan diri gitu. Gue pengen ngobrol-ngobrol deep talk gitu sama dia, kayak sharing selama ini kurangnya apa, aku salah di mana gitu. Atau enggak kalau misalkan kayak salah satu dari kita ngerasa ada gimana gitu, kayak mungkin gue ngerasa dia kok rada berubah, gue tuh pengen bisa ngajak dia diskusi, tanya ke dianya kenapa gitu. Oke, sorry tadi gue pause karena seperti yang kalian dengar kucing gue meminta tolong. Anak kucingnya tuh suka kayak ketindihan emaknya gitu loh. Ya, kayak gitu deh guys. Tadi gue udah ngomongin sampai mana sih? Oh, sampai ini ya, gue tuh pengen kayak suatu ketika kalau kita lagi ada kayak sedikit kurang dekat gitu, kayak kerenggangan, terus bisa saling cerita ada apa gitu ya. Gue pengen merasakan momen itu, gue pengen tahu gimana sih bertukar pikiran sama orang yang kayak gini gitu. Karena yang dulu itu my ex itu dia tuh nggak bisa diajak bertukar pikiran. Kalau ada masalah gue harus cari sendiri gitu. Coba tebak aja kenapa. Nah, gue tuh pengen tahu apakah kalau sama yang my crush sekarang ini tuh apakah dia bisa diajak bertukar pikiran, tapi harusnya dari sifat yang sekarang ya, as a friend gitu. Harusnya bisa sih. Harusnya dia bisa diajak ngobrol sih. Gitu deh, ntar mungkin gue bakal coba buka topik itu, nanya ke dia tipe orang yang kalau marah gimana, maybe ya. Terus gue juga lagi mencoba ngebujuk dia untuk 4 tahun aja yuk lulusnya, tapi dengan halus, karena gue juga seneng sih kalau dia 3,5, gue happy banget juga. Cuma kalau gue ikutan 3,5, gue rasa gue meninggal ya. Sebenarnya gue juga tadi sempat kayak mikir kalau gue 3,5 juga kayaknya what a pride gitu, kayak buat emak gue juga. Tapi balik lagi, gue kalau mati-matian ngejar 3,5 terus mati, kayak buat apa ya. Karena lumayan berat banget juga, dan gue takut tidak mendapatkan value-nya dari yang gue kejar buru-buru itu gitu. Terus jadi gue kayak mencoba ya ngeyakinin dia 4 tahun aja, tapi
secara halus sih, nggak gue paksa juga. Kalau misalkan dia emang gue nggak punya hak buat maksa, maksud gue kayak gue tidak se-hard selling itu akan 4 tahun. Jadi kayak ya udah 4 tahun sambil ntar semester 7-nya mencari arah dan tujuan hidup dulu, habis itu mau gimana. Karena kalau dia sih dia deserve 3,5 tahun tuh deserve banget, karena dia udah ngejar semuanya di awal, udah beres banget deh pokoknya, daripada gue yang masih banyak banget karena gue nggak terlalu ngejar juga di awal. Ya kayak gitu. Sekarang itu tanggal 11, yang mana ulang tahunnya dia itu 89 hari lagi. Jadi fun fact-nya, dia tuh ulang tahun di hari ke-100. Dia lahir di hari ke-100 di tahun 2022. 2002. Aduh, gue tuh kenapa sih udah bagus-bagus tapi suka nggak mikir gitu kalau diomongin. Nah ini mau jadi bahasan juga deh. Kenapa ya? Kayak gue tuh udah mempersiapkan konteks yang pengen diomongin, tapi yang keluar di mulut tuh suka belum mateng gitu loh. Jadi belepotan banget kayak tadi. Kesel banget. Gue udah tahu mau ngomong apa. Hanya saja pas diucapkan berantakan. Kesel. Kayak harus latihan speaking deh gue tuh. Agak apa ya bilangnya namanya, nggak tahu, pokoknya otak kanan apa kiri ya itu deh pokoknya. Rada kurang dah ini, kurang dilatih. Jadi udah tahu yang diomongin, udah lengkap tertulis di otak, tapi yang mulut ucapin kayak jadi typo gitu. Suka gitu deh, dan itu nyebelin banget. Ya, balik lagi ke Mas Crush. Dia tuh benar-benar semirip itu sama gue, kayak banyak kesamaan. Yang mana gue tuh jadi kayak ya ampun, kalau gitu kenapa kita nggak bersama, ya kan. Ini ceritanya kita tuh beda jurusan gitu, tapi satu fakultas. Gue kayak ya ampun, kita sama banget. Kalau kita satu jurusan mah fix banget kita berdua gitu yang samaan. Nggak fix banget juga sih, I mean kayak ya pasti gue juga kayak lu gitu. Tapi ya emang seninya di situ deh kayaknya, indahnya kehidupan di situ deh kayaknya. Dibikin kita beda biar ada topik. Mungkin kalau misalkan satu jurusan, banyak kekesalan gue yang jadi menutupi fakta bahwa dia ideal type gue, bisa jadi juga kayak gitu karena ketutup sama amarah-amarah lainnya. Jujur gue tuh kalau deket sama orang nggak bisa yang terlalu kita selalu bersama gitu deh, karena takut terkontaminasi. Ada juga nggak yang kayak gitu, atau malah doyannya nempel mulu? Gue tuh gak terlalu bisa tahu dalam aspek relationship apapun, friendship atau apa gitu. Gue nggak bisa, jangan yang deket-deket sampai selalu sering ketemu gue, ntar takutnya kesel sama gue gitu. Karena pasti ada sisi ngeselinnya gue, pasti banget ada. Jadi kayak gue selalu cari yang agak jauh, agak ada jarak dikit gitu loh, supaya kita sama-sama punya space masing-masing, dan ya supaya nggak kesel-keselan, terus jadi kesel-keselannya nutupin apa yang kita suka gitu. Kalau sering ketemu pasti banyak deh kesel-keselannya. Kayak kalau udah saling tahu sifat aslinya ya udah kayak rumah tangga aja sih, simpelnya sebenarnya. Pasti ada kesel-keselannya, cuma kan kalau udah rumah tangga ya udah beda lah, udah ada bantuan ikatan lainnya gitu, udah ada external bondingnya. Asik. Nggak tahu, udah makin malam. Belum jam 10, baru 40 menit ini. Udah lama ya gue gak ngomong panjang ya, terakhir 20 menit gitu. Ini mau dibikin sejam apa ya?
Oh ya, fun fact jadi kepikiran, jadi keinget ini. Katanya kalau misalkan waktu masih terasa cepat, belum mau kiamat. Pokoknya kalau kiamat tuh waktu terasa lama banget. Jadi kesimpulannya adalah setiap ujian itu nggak bakal kiamat. Jadi kiamat nggak bakal pas kita ujian, karena kalau ujian waktu cepet banget. Baru nulis diketahui, udah habis, udah 20 menit, udah sisa berapa menit. Parah. Gue tuh sebenarnya tadi cuma pengen bahas, oh ini udah inget mau bahas ini juga guys, mau bahas tentang etika berdiskusi. Bukan berdiskusi sih, lebih tepatnya ini tuh, iya discuss, tapi discuss yang lebih ke arah chit-chat, ngobrol gitu. Ya etika ngobrol. Jadi gue tuh kalau ngomong tipe yang suka observe gitu sama orang, kayak suka ngebikin kunjau, lebih tepatnya di otak gue tuh maunya tuh yang dijawab kayak gini gitu. Apakah dia bisa jawab kayak yang gue mau? Nah, kayak gitulah pokoknya, seberapa tepat jawabannya sama yang gue mau untuk dia jawab. Ada nggak sih yang suka kayak gue juga? Gue kayak gitu tau, suka bikin kunjau sendiri. Nah jadi kemarin pas ngobrol-ngobrol, nggak usah kita spesifikkan lah ya, supaya lebih open konteks. Jadi pokoknya pas ngobrol-ngobrol gitu, gue tuh kayak merasa gimana ya, merasa di stop aja gitu loh topiknya. Kayak kalian tahu ini nggak, istilah party pooper, yang kayak dia menghentikan keseruan gitu, kayak jadi nggak asik gitu, ngekat gitu aja, padahal lagi asik gitu, lagi seru bahas-bahasnya. Nah gue tuh kemarin kayak sempat ngerasa di party pooperin. Nah itu bukan kosakata yang bagus sebenarnya, bukan kosakata yang tepat seperti ya imbuhannya, tapi udah pokoknya intinya kayak gue ngerasa di stop aja gitu topik yang lagi dibahasnya, padahal ya udah, topik itu bakal berubah kalau lu aja juga, ntar ada yang baru. Dan kalau misalkan mau tuh, mendingan daripada nge-stop, mending lu ngomongnya tuh kayak lanjutin gitu sambil nge-bridging ke topik yang baru. Maksudnya kayak mendingan tanggapan lu tuh yang membawa ke arah topik baru itu daripada nge-stop. Saya tuh jadi sih, ya udah jadi diem gitu. Pernah nggak ada di situasi kayak gitu? Itu gue baru kemarin merasakan, karena lumayan kayak jadi ya udah sih, terus gue harus kayak supaya tidak terjadi kekosongan, dan emang posisinya target obrolan gue tuh belum, harusnya tuh nggak pengen berakhir secepat itu gitu. Jadi gue kayak harus balikin, ngulang lagi ke yang gue omongin sebelumnya. Ya tapi sebenarnya nggak apa sih, terserah juga, emang ya tiap orang nggak bisa kita atur juga pikirannya apa. Tapi di sini tuh gue cuma pengen kayak berpesan gitu, misalkan topiknya itu lu nggak tahu mau nyautin apa, atau lu ya pokoknya pengen menyudahi topik itu, ya udah tetap hin aja gitu. Jangan kasih reply yang membuat topik itu jadi mati. Gitu loh maksudnya. Pengen ngarahnya tuh ke situ gitu pesannya. Kalau mau ngalihin, ya udah alihin aja sekalian topiknya. Jangan setengah-setengah. Kalau mau nambahin, lu mau nambahin versi lu, ya udah tambahin, atau enggak mau oper ke topik baru, ya udah kan gue juga pernah deh yang tapi kayak gini sih, rada beda ya, kayak gitulah, tau lah pasti gimana caranya nge-bridging, belokin topik itu, bisa lah, yakin. Tapi yang jelas pokoknya jangan suatu pernyataan yang jadi kayak mati gitu aja gitu. Kayak udah
Soalnya ya menurut gue tuh rada jadi buat ke semua yang ada dalam obrolan itu yang lagi diajak ngobrol, jadi kayak ya udah, jadi nggak bisa, siapa tahu emang mungkin lu nggak mau nanggepin yang lain selain yang ada di otak lu, ya udah itu doang, tapi yang lain siapa tahu sebenarnya pengen nanggepin tapi gantian gitu loh, nunggu sampai titik tertentu gitu untuk dia nyautin juga. Dan kalau emang gak ada yang nyautin ya udah aja, ya terus tapi diem aja, udah itu lebih kayak memberi semuanya kesempatan berbicara gitu loh, daripada ya sebenarnya yang ingin berpendapat mematikan topik tadi juga punya kesempatan untuk berbicara, namun menurut gua itu harusnya jangan langsung dikeluarin gitu aja sih gitu yang pendapat tadi. Ya setelah sih sebenarnya di kaliannya juga itu cuma saran aja. Enaknya kalau misalkan mau topiknya udah mati banget, jangan pakai pernyataan yang kayak gitu, tapi yang pernyataannya bikin topiknya mati, tapi pas baru topik itu tuh baru dibahas gitu, baru naik, belum kelar ceritanya, belum semua kebagian, atau ya kayak lu tau lah di mana orang tuh masih ingin rasa-rasanya orang ini masih ingin ngomong lagi tuh, kebayang lah. Makanya perhatiin kalau orang ngomong gitu, maksud gue tuh intinya lebih ke situ, kayak cerna cara ngomongnya orang itu, apakah dia masih akan melanjutkan obrolannya, kayak ya sambil di suatu diskusi tuh tetap stay on track gitu loh guys. Perhatiin sekitar supaya yang lu omongin juga kayak terpikir dulu sebelum dikeluarin. Ini nggak salah, sebenarnya nggak salah untuk kayak lu berpendapat yang kemudian topiknya jadi mati, itu nggak salah, tapi ya penempatannya gitu dicoba, kira-kira dilatih supaya enak juga kan ngobrol lama, nggak cepet-cepet ganti topik gitu, kayak nggak tek kayak kan kayak buru-buru banget gitu. Ntar juga ada kok masanya untuk dan ya udah mulai menyepi, kayak fade out gitu kan, itu ada. So nggak usah buru-buru untuk mendiamkan orang gitu, kecuali kalau emang nggak tahu lu pengennya suasananya jangan berisik atau jangan ngobrol, ya lu nya aja gitu mungkin yang sebaiknya diam, supaya kebawanya lingkungannya tuh sepi gitu, menyepi. Gue kalau misalkan ada di tempat rame ya nggak bisa nyuruh orang, maksudnya ramenya dalam artian lagi pada ngobrol semua seru-seru, tapi gue tuh pengen ketenangan sedikit, ya udah yang diem ya gue aja, supaya nggak semakin rame gitu maksudnya. Ya gitu sih. Terus sama gue juga kemarin nggak tahu tiba-tiba attitude ini muncul. Gue tuh nggak tahu ya ini terinspirasi atau influence dari mana, tapi pokoknya gue tuh ngerasa bahwa ketika lu mengucapkan makasih, tolong, maaf dengan menyebut nama si lawan bicaranya tuh, itu tuh lebih enak gitu, lebih baik gitu, daripada tanpa namanya si orang yang bersangkutan untuk dimakasihin, diminta maafin atau diminta tolongin. Itu kalau sambil nyebut nama dia tuh lebih enak. Ya, 2 hal itu aja sih paling. Pertama, soal berpendapat, berargumen, memberi tanggapan di suatu discussion itu, cobalah untuk cari-cari rasa-rasa dulu, timingnya apakah udah pas untuk ngomong itu atau belum. Kasihlah semua yang ada di dalam lingkaran itu, obrolan itu tuh kebagian untuk berpendapat juga gitu.
stay fokus lah kalau lagi ngobrol, liatin sekitar. Siapa tahu ada juga yang mau ngasih tanggapannya, tapi karena lu keburu kasih closing statement yang ya udah mematikan topik itu aja, ntar dia jadi nggak kebagian gitu pengen ngomong, padahal dia ada juga topik di situ. Kebayang nggak sih kalau misalkan itu ngetiknya udah buru-buru, tapi udah ketutup duluan bahasannya, kan gak enak juga ya. Ini aja masa sampai udah ketemu langsung, udah tinggal ngobrol langsung, udah di ujung lidah, tapi sama juga keduluan sama closing statementnya gitu. Terus yang kedua, soal tadi maaf, tolong, makasih, itu akan lebih enak didengar kalau diucapkan bersamaan dengan nama lawan bicaranya gitu. Jauh banget ya ini dari perkara live update terus ke sini. Ya tapi sepertinya itu udah semua hal yang ingin gue sampaikan sih. Apalagi ya, gue sempat lihat meme keluhan, jadi meme dokter sama pasien gitu, keluhannya apa, suka ngomong sendiri kayak podcast ya. Ini gue, meme itu sangat mewakili gue banget kayak sekarang ya. Tapi ngomongin meme, gue jadi inget ini deh, yang kata di Twitter, katanya orang Surabaya yang paling jago bahasa Inggris daripada Jaksel. Sumpah gue jadi pengen balik Surabaya lagi, tahu kayak seru banget sih emang. Surabaya English ya, itu seru banget sih emang. Kayak bahasa Surabaya tuh Jawanya tuh Jawa kasar, tapi tone ngomongnya tuh nggak marah, jadi sambil campur bahasa Inggris itu kayak seru gitu loh. Tone ngomong semarah-marahnya Surabaya tuh kayak masih apa ya, nggak di atas semua gitu, nggak di high note semua gitu ya, masih main naik turun. Oke, itu lucu banget sih di Twitter itu. Lu jadi pengen bacain tweetnya deh. Nah ya, bentar. Kayaknya harusnya ada sih, harusnya gue like sih waktu itu. Saya lucu, asli lucu. Gue bacain komen-komen itu kayak can relate banget emang ya, di Surabaya tuh kayak gitu dah, campur-campur. Nih. Sekarang bayangno ya, I didn't intentionally ignore her, tapi dia ngerasa being ignored. Aku nggak reken. Terus iso put the blame on me. Aku pas itu lagi bales chat mamiku, and I said, and dia being mad opo gasu. Itu kebayang banget nadanya. Oh ya, btw gue tuh lama di Surabaya ya guys. Terus ada juga, I ndak bisa meet up with you guys, cause CCI wadul ke mama about that accident. Akhirnya mama ngamuk pol, really sorry ya rek gitu. Yo guys, in my opinion English itu kayak my second language as a vlogger. Aku harus deal with social media a lot, saying which is actually aku senang-senang aja, but ya sometimes rada challenging gitu. Lucu kan? Kenzo lek mami seno ya no lo ya, tak kayak no wong lewat iku lo kamu. Ntar mau dibuang. Aku kayak can go with you deh rek, soalnya koko mesti marahi mami, jadi ayah kena omel sisan. Kon kalau mau go to rumah Kevin, masuk portal wes luruson otok jeduk. ini lucu sih. Terus nanti ada enggok-enggokan, ya Allah, enggok-enggokan ke kanan, enggok-enggokan. Aduh, serasa rumah gitu kalau lihat Surlis ini, Surabaya English. Papa I, Mami I totally burn out. Tuh kan gue jadi kejauhannya kebanyakan nih. I totally burn out si Miss pelajaran fisik. I ngerasa goblok pol.
Gimana tuh Miss, kayak gak bisa dinalar. Iki sajane easy banget ya toh, tapi my friend emang goblok, gak ngotak semoso, gak ngotak sih moso ya, remet semua, literally semua mapel. Gue masih kebanyakan Bekasinya nih lama-lama, soalnya 10 tahun Surabaya dan ini udah 20 mau 21, 11 Bekasi, 11 tahun Bekasi. So ya mulai nih agak nggak balance. Lo kon dek wingi going to the mall ta, mallen di how's the ambience ci, apik ta apik ta, is it good or bad, how's about the parking lot, underground kan yo. Ya seru lah pokoknya, surlis ini. Surabaya English plus Mandarin juga ya, banyak cici-cici, cece sih, banyak cece, koko. Tapi ini valid gue rasa, karena sepupu gue yang di Surabaya juga wah pol-polan dah Englishnya. Even ya ngono, redok-medok ngono loh, kayak aduh ya apa ya, aku gak iso confident. Kayak gitulah, kayak gitu dah. Aku gak iso confident deh ngarep kelas, terus akeh my friend pisan mbuh lah los gitu. Ya, I sama you, pakai I sama you. Tapi kalau dulu nggak sebanyak itu sih I sama you-nya. Memang nyampur lebih ke kata kerja, terus lama-lama sekarang banyak kan di I sama you-nya nggak sih? Menurutmu ya apa Rel? Aku sih prefer koyo ngene, soalnya wis out of idea pak, pusing iki. Indo Jawa Inggris, iya betul. Kangen. Sinyo ndak bisa mi kalau harus speak in Surabayaan yo. Lucu banget lah ini rap-rapan. Ini gue jadi bacain rap-rapan. Rap di base. Sumpah coy, I never thought her gawe ngelakuin hal kayak gitu, tapi dia sih ngeyel, jane ngomong greget no sisan lambene. Bener liaten ae. Lak kebukti all that we said, arek anco ancen. Pakai being tapi medok tuh enak loh sebenarnya. Homie gitu, homie. Durung aja ketemu cece putra sing sekali ngomong iso telu bahasa. Ya gitulah. Surabaya. Pengen balik ke sana lagi. Kalau udah nggak ada apa-apa di sini, pengen tinggal di sana gitu yang lama. For the rest of my life sih lebih tepatnya, bukan yang lama. Kalau ngomong suka nggak lengkap nih. Ya soalnya di Surabaya itu nggak banyak sih sebenarnya, tapi berarti gitu. Nggak satu deng, beberapa tapi berarti. Nanti mau nggak ya dia ke Surabaya? Dia siapa nih coba? Blank banget otak gue, coba ya ampun. Ngebayangin Mas Kras, ngebayangin nggak tahu, blank. Jadi kayak ada muka doang tapi tanda tanya. Ya kayak gitu visualisasinya.
Oke, semangat terus buat semuanya di 2023 ini, semoga lebih baik. Padahal tadi bahasannya lebih baik sama aja atau makin buruk ya. Tapi nggak ada deh kayaknya kita ngebahas itu di omongan tadi. Ya intinya semoga bisa jadi lebih baik sih. Kalau ada yang mencemaskan tentang 3 opsi tadi, cemasin, gak apa-apa. Emang harus coba dipikirin baik-baik, dan sambil dipikirin juga dari ketiga pilihan tadi tuh bukan cara sih, apa-apa aja yang bisa membuat kalian masuk ke 3 kategori itu tadi. Kayak kalau lebih baik tuh ketika kalian apa, kalau sama aja ketika kalian gimana, kalau lebih buruk tuh apabila kalian ngapain. Itu sambil dibayangin juga sih, supaya nanti bisa tahulah mau melakukan apa, supaya jangan sampai terjerumus ke yang lebih buruk gitu. Yeah, let's see what's gonna happen this year. Kalau Dewi masih kayak pakai Surabaya tapi gantung gini ya. Okay, thank you for listening. Karena sudah makin kemana-mana. Sudah ada sih yang mau gue omongin, tapi gue nggak tahu ceritanya gimana. Ini masih menjadi misteri. Apakah gue akan datang hari Sabtu ke SMA lagi? Soalnya kemarin aja yang habis datang itu ya capek, udah capek gitu. Plus yang mana gue ngerasa kayak aduh, ini gue kesini gue udah terlalu nonis untuk kesini rasanya somehow. itu balik lagi, gue nggak self claim sok nonis, nggak, cuma karena ya gue posisinya lagi menyukai yang nonis, jadi kayak gue ngerasa gimana gitu dengan masuk ke SMA, ke lingkungan SMA yang IT gitu, yang Islam terpadu. Ya, Sabtu, mari kita lihat apakah gue mood untuk datang, apakah teman-teman gue ada yang datang sehingga gue jadi ada mood buat datang. I don't know juga, lihat nanti deh. Kalau nanti datang pasti gue bakal ada cerita sih harusnya untuk next episode ya gitu. Oke. Makasih untuk yang sudah mendengarkan. Tapi so far ada yang dengerin gak sih? Takut deh, gak usah lah. Oh gak ada kok, episode 5 aja gak ada penayangan. Ya gak usah lah, gak usah dengerin. Tapi gak apa sih kalau mau denger aja. Bebas deh, bebas. Terserah banget. Oke. Ngantuk. Di sini harus diedit ininya, terus diupload, terus turu. Tetap semangat. Semoga sehat selalu, bahagia terus. Sampai ketemu di next episode. Bye bye. Annyeong.